Dark Wave. Hai Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma dan hari ini pembahasannya adalah mengenai gimana caranya kita mulai berdiri kembali atau gimana caranya untuk gue menjadi versi gue lebih baik lagi. How, kan gitu ya. Jadi mungkin kemarin itu banyak sekali kondisi perekonomian yang mungkin ya sedang drop dan segala macam, tapi udahlah gitu ya. Itu bukan sesuatu yang harus diratapi, tapi kita gimana caranya kita harus berdiri atau malah kita udah mulai bisa berlari sebenarnya. Kita bisa memakai opportunity yang teman-teman yang lain tidak melihat seperti itu. Oke, jadi di sini gue akan sharing beberapa poin untuk namanya membuat kita much better untuk menjalankan satu bisnis kita gitu ya. Jadi karena kalau untuk namanya kita sebut adalah creative planner. Apa yang membedakan sih sebenarnya? Mereka menggunakan creativity-nya lebih tinggi lagi untuk mendapatkan setiap jalan yang menurut orang lain ini impossible. Oke, berikut adalah beberapa poinnya. Poin pertama adalah numbers. It's all about numbers gitu ya. Jadi saat lo mungkin dari terpuruk dan lo ingin bangkit lagi atau lo udah ngerasa aduh kok gue di posisi ini terus ya, gue harus much better. Lo udah tahu mau skala mana yang lo mau naikin. Oke, Irma, gue udah di 100 juta pertama nih. Gue harus dapetin 200 berikutnya. Oke. Diawali dengan nomor satunya nih, 100 jutanya. Itu akan lebih mudah dengan 200-nya, 300-nya. Tapi lu menentukan. Kalau lu tidak menentukan, lu tidak memerintahkan kepada kepala lo, pada otak lo, ya itu akhirnya menjadi stuck. Oke, di situ ya. Terus habis itu numbers juga bukan hanya sekedar it's all about money, Irma. No. Numbers adalah about skala juga. Untuk namanya lu tahu, lu bisa menilai diri lu udah di posisi yang mana. Kalau lu inget video gue sebelumnya, gue pernah bilang adalah lu nggak boleh pernah puas. Namanya entrepreneur or creative planner itu tidak pernah mengatakan oke, gue udah mencapai impian gue. Itu berarti semua stop. Oke? Jadi semua itu berkaitan dengan skala or numbersnya. Lu mau yang seperti apa? Lu harus tahu dulu. Lu harus clear dulu apa yang lu mau capai. Di skala yang mana yang lu mau capai. Setelah itu, poin keduanya adalah lu harus komit. Lu harus komit sama diri lu. Lu gak usah komit sama yang lain dulu deh lu pusingin. Tapi lu harus coba benar-benar komitmen sama diri lu sendiri. Tidak membohongi diri sendiri. Banyak di luar sana pasti yang nonton di sini enggak lah ya. Tapi di luar sana itu adalah banyak yang komitmen, oh gue komit tapi membohongi diri sendiri. So yuk kita coba benar-benar komit sama diri sendiri without menjadikan diri kita atau bohong atau menutupi dari diri kita sendiri. Oke? Contoh paling gampang adalah gue harus menjadi orang yang lebih baik adalah dengan cara gue harus punya mindset yang lebih positif. Tapi itu mungkin dengan gue membangunnya adalah dengan habit gue sehari-hari. Caranya gimana? Mungkin diawali dengan gue berolahraga setiap pagi. Gue komit, pokoknya gue harus komit olahraga tiap hari. Oke? Kenapa? Karena itu jiwa raga gue jadi sehat banget. Gue bisa berpikir dengan clear banget. Oke, dan lu harus komit untuk menjalankan olahraga tersebut. Tanpa harus membohongi, udahlah. Atau lu membuat namanya excuse, boleh lah. Ini hari Minggu, boleh lah, cincai lah. Lu harus komit di awal seperti apa. Lu bisa komit dengan diri lo, baru lu bisa membangun lebih besar lagi komitmen lo dengan bisnis lo sendiri. Oke? Setelah komit, lu menjalankan misalnya nih, gue olahraga nih tiap hari. Itu pun lu harus namanya memberikan reward kepada diri lo. Kenapa? Dari reward atau pencapaian kecil lo, itu akan membangun confidence. Makanya poin ketiga adalah confidence. Hasil dari mana? Dari komitmen lo. Oke, misalnya komitmen lo adalah gue setiap hari harus namanya baca buku setidaknya 20 halaman. Misal seperti itu. Dan lo harus namanya memberikan apresiasi pada diri lo. Dengan seperti itu, rasa confidence lo, rasa percaya diri lo akan lebih naik lagi. Oke? Kemudian apa lagi, Irma? Banyak orang yang bilang adalah how to think big itu biasanya adalah atau gimana gue mau naik kelas adalah dengan caranya gue baca buku. Biasanya seperti itu, bener dong? Harus dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Tapi menurut lu, orang-orang yang luar biasa itu mau nggak sih namanya bergabung sama kita atau main sama kita atau namanya kongko sama kita, sedangkan kita nggak satu frekuensi, gitu ya kan? Jadi
di sini lo harus namanya belajar dari mereka. Gue suka banget dengan kata-kata Jack Ma adalah lo harus belajar dari kesalahan orang. Oke, lo harus belajar, misalnya lo ngelihat dari Steve Jobs, lo adalah penggemarnya Steve Jobs. Lo ngelihat dari kesalahan yang dia buat dan bagaimana caranya dia memperbaiki atau berdiri lagi. Itu yang harus lo pelajari. Gue suka banget dengan kata-kata Jack Ma seperti itu. Dan dimana bukan hanya itu, tapi lu harus poin berikutnya adalah saat lu study people gitu ya. Study people adalah dimana lu bukan hanya melihat atau terinspirasi dengan kesuksesannya, tapi lu harus melihat adalah oke, siapa sih yang menginspirasi dia? Pertama itu, apa sih yang dia suka, dia minati? Buku apa yang dia baca, lu harus benar-benar lebih dalam lagi sehingga lu tahu cara berpikirnya yang memang lu menjadikan dia inspirasi lo. Oke, jadi bukan hanya wah gila dia keren banget ya, lu hanya ngeliat kesuksesannya, tapi lu nggak tahu gimana caranya dia atau gimana dia berdarah-darahnya, gimana dia ngadepinnya, lu nggak tahu. Lu tidak pernah tahu cara dia berpikir seperti apa. Kenapa? Karena lu kurang dalam untuk masukin ke dalam masuk ke dalam otaknya. Oke, jadi poin berikutnya adalah study people tapi deeper. Oke, lebih dalam lagi, bukan hanya lu baca biografinya, udah lu harus tahu siapa yang menginspirasi dia. Oke, next apalagi Irma? Next adalah saat lu menjalankan udah dari beberapa poin yang di atas tadi gue sebutin, sebelumnya gue sebutin, itu pasti ada gangguan kebiasaan yang lama. Oke. Kebiasaan yang lama atau biasanya karena lo lagi mengumpulkan informasi gitu ya, ternyata malah informasi itu menakut-nakuti. Misalnya lo terlalu banyak nonton berita yang akhirnya negatif ya kan, masalah misalnya adalah sinetron Indosiar lo ikutin pusing ya kan, itu udah nggak perlu lo dengerin. Oke? Itu nggak cocok di kepala kita. Kemudian kayak misalnya apalagi ya, lu pusing dengan politik segala macem, come on. Lu pusingkan ke diri lu sendiri dulu, baru lu pusing ke bagian yang lain. Lu pusingkan gimana cara gua dapat makan yang lebih baik dibandingkan lu pusing dengan politik-politik yang nggak penting. Oke? Jadi kehidupan lo harus pusingkan itu. Oke, kemudian apa lagi? Curiosity atau disebutnya penasaran lah. Lo harus penasaran. Sebenarnya penasaran ini baik, tapi tolong ini gue takutnya sampainya gini, beda tipis sama kepo, oke? Jadi curiosity sini harus yang lebih positif, lu nggak perlu namanya kepo. Lo Irma tadi kan lu bilang adalah study people tapi deeper, bukan berarti lu kepo sama kehidupan yang lu jadinya konsumsi sama banyak orang, enggak, oke? Curiosity itu adalah lu harus penasaran gimana caranya untuk gua ngedapetin numbers yang tadi. Gimana caranya gua bisa masuk ke kalangan ini? Oke, kalangan yang menurut lu adalah kalau gua di situ berarti gua akan lebih banyak lagi peluangnya. Kalau gua di situ berarti gua akan lebih berkembang lagi. Oke? Itu lu harus kembangin curiosity-nya, lu harus kembangin penasarannya. Saat lu penasaran, saat lu udah mulai gua sudah pengen tahu caranya untuk gua bisa membuat satu mahakarya misalnya gitu kan ya. Gua gimana caranya masarin? Lu harus tahu tuh semuanya. Mulailah think big, start think small. Oke? Kalau lu tiba-tiba think big, akhirnya otak aduh, bisa nggak ya mencapainya? Aduh, ini realistis atau tidak ya? Think big is okay, tapi lu mulai pecahkan gimana caranya think small-nya untuk mencapai pikiran yang besar ini. Oke? Itu poin berikutnya. Jadi gimana lu think big, start think small. Dari pikiran lo yang besar, lu harus pecah-pecahkan menjadi pikiran-pikiran yang lebih sempit lagi. Oke? Think small. Oke, ini berarti kalau pencapaian ini seperti apa? Oke? Untuk mencapai yang di titik ini seperti apa? Yang nantinya at the end-nya adalah dimana goals-nya yang think big lo ini. Oke, teman-teman ya. Dan ini yang akhirnya nanti membuat saat ini pas lo think small lo udah menjalankan yang bagian sebelah sini udah terlaksana, confidence lo makin tinggi lagi. Rasa percaya diri lo sama diri lo sendiri itu juga makin tinggi lagi. Oke? Kemudian adalah saat lo think big, lo harus percaya sama ide lo. Believe with your idea.
Oke, lu nggak usah takut, aduh lu pikiran lo terlalu besar, aduh nggak mungkin deh, ada orang yang bisa, aduh. Banyak yang akhirnya saat lu mulai mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang baru, di sekitar itu banyak sekali godaannya. Jadi lu nggak usah takut, lu nggak usah namanya mencari jawaban dari orang lain. Yang pertama paling penting adalah saat lu punya idea, lu harus percaya dulu sama diri lo. Saat lu sendiri nggak percaya sama diri lo, idea lo, maka itu nggak akan bisa berjalan. Oke, jadi tips berikutnya adalah lu wajib banget namanya percaya sama ide lo. Itu paling utama. Saat lu percaya sama ide lo, lu harus tips yang berikutnya apa? Lu harus coba komunikasikan ide lu ke orang lain. Oke? Dan saat lu komunikasi ke orang lain, mungkin banyak yang bilang, aduh itu kayaknya impossible banget. Aduh itu kayaknya nggak mungkin banget. Aduh itu kayaknya take time banget. Oke? Semakin lu bertemu seperti itu, lu gimana lu memulai memolesnya. Bukan idenya yang dirubah, tapi pendekatannya kepada orang-orang itu yang dirubah. Elon Musk, waktu dia mau ngadain Tesla atau dia bikin SpaceX, orang juga berpikir ngapain pusing-pusing namanya di Mars. Di Indonesia, di dunia aja masih perlu yang banyak dipusingin. Tapi sekarang apa? Oke, sekarang orang ngeliat Elon Musk, wah, tweetannya dia mempengaruhi beberapa hal. Oke, jadi di awal sulit, tapi bukan ide atau impian lo yang lo rubah, tapi cara pendekatan lo yang lo rubah. Oke, cara pendekatannya yang lo harus rubah. Kemudian apa? Setelah lo percaya sama ide lo, apa yang lo harus lakukan? Tips yang berikutnya adalah lo harus pilih. Lu sebagai dreamer or doer. Lu hanya mau, oke, di kepala lu besar banget, bagus banget idenya, perfect banget idenya. Lu hanya impikan-impikan, oh ini kayaknya kok kenyataannya bagus banget. Ini akan cerah banget masa depannya dan segala macam. Lu hanya memimpikan itu atau emang lu mau melaksanakannya? Oke, lu mau memimpikan, oh kayaknya enak banget kalau hanya mimpi, tapi kalau jalanin gue bingung mau mulai dari yang mana. Start with small things. Oke. Jadi tips berikutnya adalah lu tentukan lu sebagai dreamer atau doer. Oke. Atau lu berpikir ada bisa juga gini, aduh andaikan ya ini ada orang yang seperti ini di dunia ini, atau ada orang yang seperti ini di kehidupan gue sehingga gue akan lebih bahagia lagi. Pertanyaan berikutnya adalah why not you? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa lu hanya memimpikan? Kenapa lu tidak menjadikan diri lu atau lu doer what you wish for? Oke? Dan setelah lu tahu menentukan lu memang mau jadi dreamer atau mau jadi doer adalah lu lihat lagi ini ada di red ocean atau di blue ocean. Oke? Lu menjalankannya ini memang sesuatu yang sudah banyak orang minati sehingga persaingannya sangat luar biasa. Atau lu mau membuat sesuatu yang baru atau orang-orang masih sedikit banget yang ngelihatnya. Sehingga lu masih banyak sekali ikan-ikan yang bisa lu pancing. Lu harus tentukan bisnis lu mau di blue ocean or red ocean. Oke? Lu udah harus tahu secara detail. Tapi bukan berarti blue ocean gak ada peminatnya tapi takutnya Irma. Lu harus tahu dulu pangsa pasarnya seperti apa. Oke? Kemudian berikutnya adalah apa? Lu perlu namanya imagination dikombinasikan dengan creativity. Lu tahu namanya Coca-Cola, kita sebut dengan Coca-Cola. Coca-Cola itu, lu tahu rahasia resepnya yang paling utama di Coca-Cola? Lu tahu ceritanya untuk Coca-Cola? Jadi Coca-Cola itu adalah dulunya adalah resep yang diberikan kepada salah satu apoteker. Dan resep paling utama yang dibisikkan oleh si pemilik resep adalah use your imagination. Oke, use your imagination. Di awal mungkin hanya beberapa botol, di tahun pertama hanya beberapa botol yang keluar. Tapi lu perkirakan di tahun ini pun, di 2020 kondisi pandemi seperti ini, kira-kira berapa botol yang sebenarnya dia keluar? Tetap banyak. Kenapa? Karena dia pakai imagination. Lu lihat dia udah sangat panjang banget umurnya. Lu bayangin gimana caranya dia
mempertahankan positioningnya dia. Lu bisa lihat iklan-iklannya dia itu keren-keren banget. Gue sangat terinspirasi banget. Dia mengutamakan namanya human touch-nya. Sampai dia, kalau misalnya lo tahu, gue suka banget dengan dia punya kotak gitu ya, kotak minumannya. Dan itu akan keluar kalau dikasih hug. That's imagination. Dia memenangkan pasar karena apa? Imagination. Dia langsung datang ke orang-orang yang memang dia gunakan imagination dan orang ngerasa more special. Happiness-nya itu benar-benar keluarin. So, the secret is use your imagination. Saat lo nggak menggunakan imajinasi lo harus baru kesandung pertama, kedua, lo akan give up. Tapi saat lo menggunakan imagination plus creativity, maka ini akan, lo mau jatuh berkali-kali, lo akan banyak sekali jalan untuk tetap lo menuju goals lo. Oke? And then, what else? Ya, menurut gua yang paling utama adalah do with your heart. Oke? Lu wajib banget untuk memakai benar-benar hati lo. Saat lu mengerjakan ini, melibatkan hati lu yang luar biasa. Jadi, kalau lu tidak melibatkan hati lo gitu ya, lu nggak akan totalitas. Lu nggak akan namanya ngerasa ini sesuatu yang bisa dipecahkan masalahnya. Baru kesandung sedikit, aduh kayaknya gue emang nggak jago di situ. Aduh, kayaknya gue bukan bakat gue. Aduh, kayaknya emang ini takdir gue untuk hidup seperti ini. Come on. Oke, so saat lu mau semuanya hasilnya maksimal, hasilnya maksimal, do with your heart. Without your heart, semua ya mungkin terjadi tapi nggak bisa maksimal. Oke. So ini adalah beberapa poin yang menurut gua adalah dimana orang yang kemarin terpuruk gitu ya, atau saat ini kita sedang terpuruk. Karena gua dulu pernah ngerasain banget depresi dan segala macam, dan saat gue menerapkan beberapa hal ini yang menjadikan ya sesuatu yang bisa membuat kita oke, gue harus memulai. Tapi dari yang mana gitu kan ya? Ternyata banyak di luar sana yang lebih milih rebahan, merenung, lebih banyak nonton Netflix. Sedangkan waktu tuh terus berjalan. Lo masih pusing dengan nonton Netflix, lo masih pusing dengan nonton yang ngomonginnya mungkin bukan edukasi, ya kan? Banyak channel-channel yang mungkin lo lebih suka entertainment, atau lo lebih suka adalah kepoin mantan dan segala macam. Come on. Jadi menurut gue adalah komit sama diri lo gunain poin-poin yang tadi itu yang gue bahas ke lo. Jadi di sini udah bukan waktunya rebahan lagi. Kalau lu cuma wish tapi lu nggak doer, lu nggak membuat ini your dreams come true, ya, hidup lu akan sia-sia. Sangat disayangkan sekali. Padahal lu bisa mendapatkan yang lebih banget daripada itu. So, creative planner, yuk mulai bangkit gitu ya. Apapun, kalau lu sekarang ini udah berjalan pun, yuk kita harus naik kelas. Kita harus meningkatin skala kita. Jangan puas hanya ada di situ saja. Oke. Thank you for watching this video. Next kita akan ketemu lagi dan pembahasannya lebih menyenangkan lagi gitu ya teman-teman ya. Don't forget to subscribe, like, and comment gitu, dan boleh juga share-share karena semuanya juga gratis ya kan teman-teman. So see you in the next video. See ya.